Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Wela TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengawali kultum pada sore hari ini, ada sebuah pengalaman pada diri saya pada saat menimba ilmu di perguruan tinggi. Pada waktu itu saya ketemu dengan seorang guru ngaji. Kita banyak berbincang mengenai kehidupan. Dua hal yang disampaikan beliau adalah yang pertama, bahwa hidup itu adalah serba menunggu. Yang kedua, hidup itu adalah pilihan. Maka kemudian dua hal itu saya masukkan dalam moto hidup saya dan saya catat di salah satu halaman skripsi saya pada waktu itu. Pada sore hari ini yang akan saya bahas adalah mengenai hal yang kedua, bahwa hidup adalah pilihan. Hidup ini adalah sebuah pilihan, mau senang, bahagia, atau susah adalah kita sendiri yang menentukan, termasuk adalah pilihan ke surga atau neraka. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, tidak akan mencampuri pilihan hidup kita. Semuanya terserah manusia mau bagaimana. Mau bahagiakah? Sudah ada tuntunannya dan larangannya. Mau sengsara, itu juga bagian dari pilihan manusia itu sendiri. Nanti akan tetap ada konsekuensi atas pilihan hidup masing-masing. Hidup di jalan yang benar, ganjarannya surga. Hidup lupa akhirat, cinta dunia, balasannya adalah neraka. Seorang ulama sufi ahli filsafat Islam, Al-Imam Al-Ghazali, membagi manusia ke dalam 4 macam golongan. Yang pertama, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Itu golongan yang pertama, yaitu orang yang bahagia di dunia tapi akan sengsara di akhirat. Bagaimana ciri golongan ini? Adalah orang yang hidup dengan bergelimangan harta dan tidak kekurangan suatu apapun. Barangkali memiliki rumah bertingkat, mobil mengkilat, harta berlipat-lipat, kebun yang luas, usaha yang banyak. Namun ia hanya mengejar dunia, tapi lupa akan kehidupan akhirat. Hidupnya hanya bergelimang harta dan foya-foya, tapi ia lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa bersedekah, lupa untuk membantu orang lain, lupa untuk naik haji, lupa untuk menyantuni anak yatim, dan hidupnya zalim dengan orang lain. Maka manusia golongan yang ini hanya hidup bahagia di dunia, namun akan sengsara di akhirat. Contohnya sudah banyak, seperti Fir'aun, Qarun, dan lain sebagainya. Menginjak golongan yang kedua adalah golongan orang yang saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang hidup di dunia hanya biasa-biasa saja, tapi akan bahagia di akhirat. Bagaimana contohnya? Mungkin dalam hidup di dunia, orang seperti golongan ini kehidupannya biasa-biasa saja, penuh dengan keterbatasan. Hidupnya mungkin hanya di rumah kontrakan, atau rumahnya hanya di pinggir sawah. Harta yang berlimpah ia tidak punya. Walaupun hidup dengan apa adanya,
golongan manusia ini tetap tidak lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan sholat 5 waktu, menabung untuk pergi haji, rutin berpuasa, suka menolong orang lain. Nanti orang seperti ini hidupnya di dunia biasa-biasa saja, tapi akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sudah banyak contoh yang ada di lingkungan kita. Saya pernah mendapati seorang pedagang keliling cilok di daerah saya di Aji Barang, tetapi beliau punya niat yang sangat tulus beribadah kepada Allah SWT, sehingga kemudian beliau menabung untuk naik haji dan alhamdulillah sudah terkabul. Orangnya masih hidup dan masih berjualan cilok sampai saat ini. Kemudian yang ketiga, golongan orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang akan merasakan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Golongan ketiga ini adalah orang yang sangat beruntung, di mana hidupnya di dunia diliputi dengan kesenangan, memiliki rumah yang besar, istri yang cantik, anak yang soleh, usaha yang banyak, kendaraan mewah, dan lain sebagainya. Tapi kekayaan yang ia miliki tidak menjadikan dirinya kufur nikmat. Dia tetap beribadah kepada Allah SWT sebagai tanda syukurnya berbagi. Seorang hamba melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa, menunaikan zakat mal, naik haji, suka membantu sama, dan lain sebagainya, maka golongan ini akan menjadi hamba yang bahagia di dunia dan di akhirat. Golongan yang keempat adalah golongan orang yang celaka, yaitu golongan yang sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah, sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Golongan keempat ini adalah orang yang merugi. Hidupnya di dunia tidak memiliki manfaat baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Hidupnya di dunia penuh dengan kemiskinan dan tidak memiliki harta. Hidupnya terlantung-lantung di jalan, tidur di bawah kolong, sehari-hari makan pun susah. Hidupnya selalu menyusahkan orang lain barangkali. Dengan keterbatasan yang dia miliki, orang seperti melupakan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, yang kemudian berbuat maksiat, merugikan orang lain dan tidak membawa manfaat. Di dunia hidup susah, juga lupa kehidupan akhirat. Maka orang yang seperti ini akan menjadi orang-orang yang merugi, susah di dunia dan sengsara di akhirat. Itulah gambaran 4 golongan menurut Imam Al-Ghazali yang bisa kita jadikan tuntunan dalam menjalani hidup. Bahwa kemudian apa yang disampaikan oleh guru ngaji yang pada waktu itu saya ketemu pada saat saya menimba ilmu di jenjang perkuliahan, bahwa hidup itu adalah pilihan. Ayo pilih dan pilihlah yang menurut kalian akan dapat membawa dampak baik, dapat membawa manfaat bagi kehidupan kita maupun kehidupan orang lain. Karena kita hidup tidak hanya di dunia, namun akan lebih lama di akhirat nantinya. Pada kesempatan sore hari ini saya sampaikan terima kasih, dan semoga dengan iring-iringan doa kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah Ramadan 1445 Hijriah. Dan semoga kita dapat berjumpa kembali dalam Ramadan di tahun-tahun ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.